Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pelajaran Bahasa Indonesia pertemuan kedua. Nah, meskipun kalian di rumah saja, tetap semangat dalam mengerjakan tugas ya. Pertemuan kedua ini kita akan membahas teks laporan percobaan. Coba kalian cari informasi dulu tentang teks laporan percobaan dengan membuka buku paket yang telah diberikan sekolah. Nah, yang seperti ini. Di halaman 3 terdapat materi teks laporan percobaan. Di situ ada contohnya yang seperti apa sih teks laporan percobaan itu? Coba kalian amati dulu apa itu teks laporan percobaan. Setelah kalian mengamati contoh teks laporan percobaan yang ada di buku paket kalian, sekarang kalian harus mengetahui kompetensi dasar. Yang pertama, kompetensi dasar pengetahuan 3.1 yaitu mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar, atau percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan atau adanya vitamin pada makanan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi dasar keterampilan 4.1 yaitu menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan dibaca. Nah, itu kompetensi dasar dari materi ini. Setelah kalian mempelajari dua kompetensi dasar yang tadi, yaitu pengetahuan dan keterampilan, indikator yang harus kalian capai yang pertama yaitu memahami fungsi laporan teks percobaan. Yang kedua, memahami pengertian teks laporan percobaan. Yang ketiga, memahami ciri-ciri teks laporan percobaan. Dan yang keempat, memahami model teks laporan percobaan atau pengamatan, percobaan, dan eksperimen. Kemudian yang keterampilannya yaitu kalian dapat menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam percobaan yang didengar atau dibaca. Nah, itu indikator yang harus kalian capai dalam kompetensi dasar yang tadi sudah disebutkan. Sekarang, setelah kalian mengamati teks laporan percobaan, apa sih yang terdapat di dalam teks laporan percobaan? Kalian masih mengamati contoh teks laporan percobaan di halaman 4. Masih dilihat ya buku paketnya. Yang pertama, yang paling atas di situ ada judul. Yang kedua ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuannya akan bagaimana. Yang ketiga, landasan teori atau kajian pustaka. Landasan teori biasanya di dalamnya terdapat teori-teori yang akan kalian bahas yang berhubungan dengan penelitian. Yang keempat, ada metode penelitian. Di dalamnya terdapat alat, bahan, dan prosedur kerjanya seperti apa. Yang kelima, ada hasil dan pembahasan. Setelah kalian mendapatkan hasilnya, kemudian kalian bahas. Yang keenam, simpulan. Dan yang ketujuh, daftar pustaka. Daftar pustaka itu isinya misalnya kalian dapat teorinya dari mana. Tulis sumbernya di dalam daftar pustaka. Seperti itu. Selanjutnya, ciri-ciri teks laporan percobaan terdapat di slide ini. Yang pertama, disusun berdasarkan hasil percobaan,
pengamatan atau penelitian disertai pemecahannya. Kemudian yang kedua, dikemukakan secara objektif sesuai realitas atau fakta dan kebenarannya dapat diuji. Yang ketiga, disusun berdasarkan struktur isi teks secara runtut dan sistematik. Jadi disusun secara berurutan. Kemudian yang keempat, menggunakan bahasa ilmiah, baku, jelas, komunikatif, dan logis. Dapat dipahami secara jelas. Yang kelima, ditulis dengan data lengkap sebagai pendukung laporan. Contohnya, data lengkap itu seperti teori. Yang keenam, dibuat menarik dan interaktif. Yang ketujuh, menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Itu adalah ciri-ciri teks laporan percobaan. Setelah Ibu jelaskan tadi, kemudian kalian juga sudah melihat contoh teks laporan percobaan seperti apa. Nah, sekarang kalian rumuskan pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan merupakan teks berisi paparan data secara terperinci, hasil praktik, pengamatan, dan penelitian. Kemudian, teks laporan percobaan ditulis berdasarkan percobaan data setelah pengamat selesai melakukan percobaan atau penelitian. Selanjutnya, kegiatan percobaan atau penelitian ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang ilmu alam, psikologi, atau sosial. Jadi, teks laporan percobaan ini berhubungan dengan ilmu alam, ilmu psikologi, dan ilmu sosial. Sekarang, bagaimana cara kalian menentukan informasi yang terdapat dalam teks laporan percobaan? Ayo, bagaimana? Dibaca lagi materinya, dibaca lagi buku paketnya. Cara menentukan informasi di dalam teks laporan percobaan yang pertama adalah kalian harus mengetahui apa judulnya terlebih dahulu. Kemudian, objek apa yang akan diteliti. Yang ketiga, apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan tersebut. Yang keempat, apa hasil yang didapat dalam laporan percobaan tersebut. Yang kelima, siapa pelaku percobaannya. Yang keenam, mengapa percobaan tersebut dilakukan, ada manfaatnya atau tidak. Kemudian, yang ketujuh, kapan laporan percobaan tersebut dilaksanakan. Yang kedelapan, di mana percobaan tersebut dilaksanakan. Dan yang terakhir, bagaimana langkah-langkah percobaan tersebut. Itu cara menentukan informasi di dalam teks laporan percobaan. Jika ada pertanyaan, bagaimana kalau tidak ada salah satu dari yang sudah disebutkan tadi? Kalian tulis seadanya saja, tulis informasi yang ada di dalam teks laporan percobaan tersebut. Kalau tidak ada salah satunya, berarti tidak usah ditulis di dalam informasi yang kalian dapatkan. Yang terakhir yaitu menyimpulkan teks laporan percobaan. Yang pertama, bacalah dengan saksama laporan percobaan tersebut. Yang kedua, berdasarkan informasi tersebut, simpulkan informasi dari laporan percobaan tersebut. Yang ketiga, pilihlah kosakata baku dan susun dengan gaya kalimatmu sendiri. Ingat, tetap gunakan kalimat efektif dan kosakata yang baku. Nah,
Cukup sampai di sini materi kita hari ini. Sekarang kerjakan aktivitas 1 halaman 10 dan aktivitas 2 halaman 11. Dikerjakan secara individu. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat meskipun kalian berada di rumah. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Tetap semangat.